Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Permadi, mahasiswa Teknik Universitas Jana Badra. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Samsiro selaku dosen pengampu yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah energi baru dan terbarukan yang berjudul bahan bakar dari minyak goreng bekas atau jelantah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja untuk presentasinya. Yang pertama, kita mengenal minyak jelantah. Minyak jelantah merupakan minyak yang berasal dari sisa minyak penggorengan bahan bakar. Minyak goreng bekas atau jelantah maupun minyak nabati yang baru tersusun atas gliserida yang mempunyai rantai karbon panjang, yaitu ester antara gliserol dengan asam karboksilat. Perbedaan minyak goreng bekas dengan minyak nabati yang baru terletak pada komposisi asam lemak jenuh dan tak jenuhnya. Minyak goreng bekas memiliki kandungan asam lemak jenuh lebih besar dari minyak nabati yang baru. Bila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik yang terjadi selama proses penggorengan. Minyak jelantah memiliki kandungan peroksida yang tinggi. Hal ini bisa terjadi salah satunya disebabkan oleh pemanasan yang melebihi standar. Dan selanjutnya biodiesel. Apa itu biodiesel? Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang menjanjikan yang dapat diperoleh dari minyak tumbuhan, lemak hewan, atau minyak bekas melalui proses transesterifikasi dengan alkohol. Karena bahan bakunya berasal dari minyak tumbuhan atau lemak hewan, biodiesel digolongkan sebagai bahan bakar yang dapat diperbaharui. Komponen karbon dalam minyak atau lemak berasal dari karbon dioksida di udara, sehingga biodiesel dianggap tidak menyumbang pemanasan global sebanyak bahan bakar fosil. Mesin diesel yang beroperasi dengan menggunakan biodiesel menghasilkan emisi karbon monoksida, hidrokarbon yang tidak terbakar, partikulat, dan udara beracun yang lebih rendah dibanding dengan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar petroleum. Adapun alasan mengapa biodiesel menjadi penting dikembangkan, yaitu menyediakan pasar bagi kelebihan produksi minyak tumbuhan dan lemak hewan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Biodiesel dapat diperbarui dan siklus karbonnya yang tertutup tidak menyebabkan pemanasan global. Emisi yang keluar dari karbon monoksida, hidrokarbon yang tidak terbakar, dan partikulat dari biodiesel lebih rendah dibanding bahan bakar petrolis untuk diesel. Adapun keunggulan dan kelemahan dari biodiesel, yaitu keunggulan biodiesel. Yang pertama, biodiesel tidak beracun. Yang kedua, biodiesel adalah bahan bakar biodegradable. Yang ketiga, biodiesel lebih aman dipakai dibandingkan dengan diesel konvensional. Yang keempat, biodiesel dapat membantu mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan meningkatkan keamanan dan kemandirian energi. Yang kelima, biodiesel memiliki sifat pelumas yang sangat baik, secara signifikan lebih baik daripada bahan bakar diesel konvensional, sehingga dapat memperpanjang masa pakai mesin. Yang keenam, biodiesel memiliki delay pengapian lebih pendek dibandingkan dengan
diesel konvensional. Yang ketujuh, biodiesel tidak memiliki kandungan sulfur sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pembentukan hujan asam. Adapun kelemahan biodiesel yaitu yang pertama, biodiesel saat ini sebagian besar diproduksi dari jagung yang dapat menyebabkan kekurangan pangan dan meningkatnya harga pangan. Hal ini bisa memicu meningkatnya kelaparan di dunia. Yang kedua, biodiesel 20 kali lebih rentan terhadap kontaminasi air dibandingkan dengan diesel konvensional. Hal ini bisa menyebabkan korosi, filter rusak, pitting di piston, dan lain-lain. Yang ketiga, biodiesel murni memiliki masalah signifikan terhadap suhu rendah. Yang keempat, biodiesel secara signifikan lebih mahal dibandingkan dengan diesel konvensional. Yang kelima, biodiesel memiliki kandungan energi yang jauh lebih sedikit dibanding dengan diesel konvensional, sehingga 11% lebih sedikit dibandingkan dengan bahan bakar diesel konvensional. Yang ketujuh, biodiesel dapat melepaskan oksidan nitrogen yang dapat mengarah pada pembentukan kabut asap. Dan selanjutnya adalah cara pembuatan biodiesel dari minyak jelantah dengan proses transesterifikasi. Yang pertama, minyak jelantah dipanaskan sampai suhu 1000 Celcius untuk menghilangkan kandungan airnya. Gunakan alat pengaduk untuk memudahkan menghilangkan uap air. Setelah air yang mendidih dalam minyak mulai hilang, selanjutnya panaskan sampai suhu 1300 Celcius selama 10 menit dan didinginkan. Yang selanjutnya, pendiaman dan pemisahan metil ester atau minyak biodiesel dengan gliserin. Cara pemisahannya adalah proses dibiarkan sampai sempurna sedikitnya 8 jam dan suhu dipertahankan pada 380 derajat Celcius. Biodiesel akan berada di bagian atas dan gliserin ada di bagian bawah berwarna coklat gelap. Gliserin merupakan cairan kental yang dapat memadat di bawah suhu 380 derajat Celcius. Aliran gliserin dengan hati-hati dari bawah reaktor sehingga biodiesel dapat dipisahkan kemudian ditempatkan di wadah lain. Apabila gliserin memadat, maka dapat dipanaskan kembali agar mencair. Gliserin masih bercampurkan dengan sisa reaktan dan alkohol, maka dinetralisasi menggunakan asam mineral dan dipanaskan pada suhu 6600 derajat Celcius untuk mengambil kembali alkohol, sehingga diperoleh gliserin kemurnian tinggi. Hasil biodiesel sering tercampur dengan sabun. Biodiesel dicuci menggunakan air suling untuk menghilangkan sabun dan sisa-sisa bahan lain. Proses pencuciannya adalah sebagai berikut. Pada pencucian pertama, biodiesel ditambah sedikit larutan asam asetat, kemudian diaduk agar terjadi netralisasi. Tuangkan air suling dalam wadah, kemudian dituangi biodiesel yang akan dicuci, kemudian diaduk. Setelah didiamkan antara 12-24 jam, minyak biodiesel akan terpisah dengan air pencuci. Minyak yang telah bersih dialirkan untuk memisahkan dengan air yang mengandung suhu. Proses pencucian ini diulang 2-3 kali tanpa penambahan asam. Pada pencucian ketiga, biodiesel hasil pencucian dipanaskan untuk menghilangkan air yang masih terikut. pH biodiesel hasil pencucian mempunyai pH 7 atau netral. Pengecekan kualitas biodiesel yang akan digunakan untuk bahan bakar mesin diesel seperti pada mobil
memerlukan kualitas biodiesel yang tinggi. Dan kemudian reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi sering disebut reaksi alkoholisis, yaitu reaksi antara trigliserida dengan alkohol menghasilkan ester dan gliserin. Alkohol yang sering digunakan adalah metanol, etanol, dan isopropanol. Trigliserida bereaksi dengan alkohol membentuk ester dan gliserin. Kedua produk reaksi ini membentuk dua fase yang mudah dipisahkan. Fase gliserin terletak di bawah dan fase ester alkil di atas. Ester dapat dimurnikan lebih lanjut untuk memperoleh biodiesel yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan gliserin dimurnikan sebagai produk samping pembuatan biodiesel. Gliserin merupakan senyawa penting dalam industri. Gliserin banyak digunakan sebagai pelarut, bahan kosmetik, sabun cair, dan lain-lain. Hal-hal yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi yaitu tahapan reaksi transesterifikasi pembuatan biodiesel selalu menginginkan agar didapatkan produk biodiesel dengan jumlah yang maksimum. Dan berikut merupakan beberapa kondisi reaksi yang mempengaruhi konversi serta perolehan biodiesel melalui transesterifikasi. Yang pertama adalah pengaruh air dan asam lemak bebas. Minyak nabati yang akan ditransesterifikasi harus memiliki angka asam yang lebih kecil dari 1. Banyak peneliti yang menyarankan agar kandungan asam lemak bebas lebih kecil dari 0,5%. Selain itu, semua bahan yang akan digunakan harus bebas dari air, karena air akan bereaksi dengan katalis, sehingga jumlah katalis menjadi berkurang. Katalis harus terhindar dari kontak dengan udara agar tidak mengalami reaksi dengan uap air dan karbon dioksida. Yang kedua adalah pengaruh perbandingan molar alkohol dengan bahan mentah. Secara stoikiometri, jumlah alkohol yang dibutuhkan untuk reaksi adalah 3 mol untuk setiap 1 mol trigliserida untuk memperoleh 3 mol alkyl ester dan 1 mol gliserol. Perbandingan alkohol dengan minyak nabati 4,8 dibanding 1 dapat menghasilkan konversi 9,98%. Secara umum, ditunjukkan bahwa semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi yang diperoleh juga akan semakin bertambah. Yang ketiga, pengaruh jenis alkohol. Pada rasio 6:1, metanol akan memberikan perolehan ester yang tinggi dibandingkan dengan menggunakan etanol atau butanol. Yang selanjutnya, pengaruh jenis katalis. Alkali katalis atau katalis basa akan mempercepat reaksi transesterifikasi bila dibandingkan dengan katalis asam. Katalis basa yang paling populer untuk reaksi transesterifikasi adalah natrium hidroksida atau NaOH, kalium hidroksida atau KOH, natrium metoksida atau NaOCH3, dan kalium metoksida atau KOCH3. Katalis sejati
Energi reaksi sebenarnya adalah ion metilat atau metoksida. Selanjutnya metanolisis crude dan refined minyak nabati. Perolehan metil ester akan lebih tinggi jika menggunakan minyak nabati refined. Namun apabila produk metil ester akan digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel, cukup digunakan bahan baku berupa minyak yang telah dihilangkan getahnya dan disaring. Selanjutnya, pengaruh temperatur. Reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada temperatur 30 sampai 65 derajat Celcius atau titik didih metanol sekitar 65 derajat Celcius. Semakin tinggi temperatur konversi yang diperoleh akan semakin tinggi untuk waktu yang lebih singkat. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Samsiro atas waktu dan kesempatannya kepada saya. Dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.